Sebuah kisah terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Kisah yang begitu menggetarkan jiwa. Seorang pemuda yang sangat teguh pada keimanannya dan begitu besar cintanya kepada Nabi Muhammad. Dia berani menghadapi kekejaman dan kezaliman yang bahkan bisa merenggut nyawanya. Sebelum masuk dalam alur cerita, untuk kalian yang baru saja bergabung, dukung channel Zara Media dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update cerita-cerita menarik lainnya. Kisah ini bermula ketika sebuah jamaah umat muslim melakukan perjalanan dagang dan harus melewati pemukiman Romawi. Saat itu Romawi adalah kerajaan yang begitu adidaya, menguasai hampir setengah dunia. Kerajaan Romawi cukup terkenal dengan kekejaman dan kezalimannya. Kekerasan dan pembunuhan begitu melekat dengan mereka untuk mencapai nafsu dunia. Saat orang pemukiman Romawi melihat jamaah muslim melewati wilayah mereka, mereka pun bergegas untuk merampas dan menawan para jamaah. Dalam jamaah tersebut, mereka melihat seorang pemuda yang begitu tangguh dan gagah, tampak jelas wibawa dan martabat yang tinggi melekat pada dirinya. Jamaah yang lain takut kepadanya dan menuruti perintahnya. Demi melihat keagungan pemuda muslim itu, kaum Romawi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pembesar Romawi dan mewasafkan watak si pemuda muslim pemimpin jamaah. Karena rasa penasaran, raja pun menyuruh bawahannya untuk membawa pemuda tadi ke hadapannya. Akhirnya pemuda pun dibawa untuk menghadap raja. Tetapi untuk sampai ke hadapan raja, pemuda harus berjalan sambil berjongkok seperti halnya orang yang rukuk dalam sholat karena harus melewati sebuah rantai yang tergantung. Karena hal demikian, pemuda itu enggan untuk masuk menghadap raja seraya berkata, "Aku malu kepada Sayyidina Muhammad apabila aku masuk untuk menghadap raja dalam posisi rukuk." Mendengar jawaban si pemuda, raja pun menyuruh pengawalnya untuk memindahkan rantai. Sehingga masuklah pemuda menghadap raja dengan tubuh tegak bak karang yang kokoh. Dimulailah percakapan yang panjang lebar antara keduanya. Setelah lama saling menatap, pemuda memulai pembicaraan. "Untuk apa kau memanggil aku ke sini?" Raja pun menjawab dengan sikap setengah membujuk, "Aku memanggilmu untuk memberikan kebahagiaan." "Kebahagiaan apa yang kau maksud?" balas si pemuda balik bertanya. "Jika engkau mau beriman kepada Tuhanku, hari ini juga akan kuserahkan cincin kerajaan ini." Jawab raja sambil menunjukkan cincin kerajaan di tangannya. "Semua wilayah kekuasaan Romawi menjadi milikmu. Kau boleh berbuat apa saja sesuka hati pada negeri ini," sambung sang raja. "Seberapa besar wilayah kekuasaan Romawi di dunia ini?" Timpal si pemuda. Raja menjawab dengan ngambang, "Sepertiga ataupun seperempat dunia." Pemuda dengan senyum tipis di bibirnya pun menjawab, "Jangankan sepertiga dunia, seandainya seluruh dunia ini milik kerajaan Romawi dan juga dipenuhi dengan emas dan permata, lalu ditawarkan kepadaku sebagai ganti daripada aku mendengar suara azan satu kali saja. Lebih baik aku mendengar suara azan daripada menerima hadiahmu," jawab pemuda dengan tegas dan penuh wibawa. "Apa itu suara azan? Dan kenapa begitu diagungkan pemuda ini?" bertanya raja dalam hatinya. Karena amat sangat penasaran, raja pun bertanya, "Apa itu suara azan?" "Azan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah," jawab pemuda itu. "Pemuda ini terlalu cinta hatinya kepada Muhammad, maka tidak akan aku biarkan tawanan ini lepas begitu saja," pikir sang raja. Maka keluarlah sifat Romawi yang sudah berakar dalam dirinya. Kemudian Raja Romawi pun membuat sebuah perintah untuk disediakan sebuah wadah yang besar dan dimasukkan air ke dalamnya, lalu dimasak di atas api sampai sangat-sangat mendidih. Maka disiapkanlah apa yang diperintah sang raja. Semua prajurit bekerja di bidangnya masing-masing. Ketika semuanya sudah siap, dipanggillah pemuda muslim tadi. "Masukkan pemuda itu ke dalam wadah," perintah sang raja. Wadah yang sudah disiapkan sedemikian rupa, dengan air yang sangat mendidih, asap-asap beterbangan seakan menggambarkan bagaimana suhu panas dari air dalam wadah. Maka prajurit pun mengangkat pemuda tersebut. Di saat hendak dimasukkan ke dalam wadah, dari bibir pemuda keluarlah suara, "Bismillahirrahmanirrahim." Maka diceburkanlah dia ke dalam air. Tetapi disitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya. Air yang tadinya mendidih, yang seharusnya membakar tubuh si pemuda, tiba-tiba menjadi hangat.
Pemuda pun berenang di dalamnya seperti dalam kolam pemandian air hangat. Dia pun keluar dari wadah dengan tubuh yang lebih segar. Demi menyaksikan kejadian di luar nalar yang baru saja terjadi, yang membuat raja malu kepada pengikutnya. Dia pun membuat rencana yang lain untuk menutupi rasa malunya. Raja pun menyuruh prajuritnya untuk membawa pemuda ke dalam sebuah ruangan yang sangat gelap. Maka dibawalah pemuda itu dan dikurung di dalamnya selama 40 hari, dengan makanan yang disediakan hanyalah daging babi, dan minumannya adalah khamar. Ketika sampai kepada 40 hari, maka dibukakanlah pintu ruangan yang menjadi penjara si pemuda. Betapa terkejutnya sang raja melihat daging babi yang masih utuh seperti sedianya, khamar pun tidak kurang setetes pun. Raja pun bertanya, "Kenapa kau tidak memakan makanan ini? Bukankah ini halal dalam agamamu di saat muzarat?" "Benar sekali," jawab si pemuda. "Tetapi kalau aku makan dan minum dengan apa yang kau sediakan, maka pada hari ini aku sungguh telah membuat kalian menang, dan itu haram bagiku." Sontak jawaban si pemuda membuat raja semakin jengkel, dan semakin dibakar oleh amarahnya. Raja pun berkata dengan keras, "Kalau kau tidak mau makan, maka sujudlah kepadaku. Dengan begitu aku akan melepasmu dan juga orang yang ikut bersamamu." Gertak keras sang raja, rupanya dibalas dengan santai oleh pemuda. Dalam agama Muhammad, sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Raja pun sedikit melunak. "Kalau tidak, cium saja tanganku," perintah sang raja. "Mencium tangan hanya boleh kepada dua orang tua, sultan yang adil," jawab pemuda. Raja pun seakan kehabisan akal. "Kalau tidak, ciumlah dahiku," perintahnya. "Aku mau saja mencium jidatmu, tetapi dengan satu syarat," timpal pemuda. "Buatlah sesukamu," sahut raja. Pemuda pun menjalankan rencananya dengan meletakkan sepotong kain di jidat sang raja, lalu menciumnya. Di dalam hatinya dia berniat, "Aku mencium kain bukanlah mencium jidat si kafir ini." Karena menganggap telah memenangkan perselisihan panjang yang sedari tadi mengusik kenyamanannya, bahkan hampir membuatnya malu di depan para pengikut setianya, raja pun tertawa dengan lepas kegirangan. Akhirnya raja melepaskan pemuda dan jamaah yang ikut besertanya. Karena senang dengan sikap pemuda dan terpesona dengan keagungan wibawanya, raja pun menghadiahi pemuda dengan harta yang begitu banyak dan mengizinkan muslimin untuk kembali ke negerinya. Tidak lupa pula sang raja mengirim sepucuk surat kepada Saidina Umar yang berbunyi, "Seandainya ada seorang laki-laki di negeri kami, maka sungguh akan kami sembah laki-laki itu." Tersenyumlah Saidina Umar demi membaca isi surat dan bangga kepada si pemuda. Lalu Saidina Umar pun menyuruh jamaah tadi untuk membagikan harta kepada penduduk kota Madinah. Satu intisari pelajaran bagi kita semua, cinta hakiki adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu cinta yang bisa mengalahkan segala sesuatu, bahkan kekejaman dan kezaliman sekalipun. Wallahu a'lam bissawab.